duduk belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Kita kepala sekolah. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Belakangan video viral seorang siswa SD duduk di lantai di depan kelas tersebar di jagat maya. Anak kelas 4 berinisial MI 10 tahun, siswa SD Abdi Kesuma di Medan, Sumatera Utara, diminta belajar di lantai oleh wali kelasnya gara-gara tidak membayar SPP. Bagaimana cerita sebenarnya? Lalu bagaimana respons pihak sekolah, guru, dan Menteri Pendidikan Dasar? Terakhir dan yang terpenting, bagaimana psikologis siswa setelah mendapatkan perlakuan ini? Ibu MI Kamelia 38 tahun mendatangi SD Abdi Kusuma di Medan Rabu 8 Januari 2025 karena anaknya mengadu kalau dia sudah 2 hari disuruh gurunya duduk di lantai selama jam pelajaran sebagai hukuman tidak membayar SPP. Kamelia menyebut kalau MI menangis saat hendak berangkat sekolah karena malu disuruh duduk di lantai. Dia pun datang ke sekolah untuk melihat apakah benar anaknya duduk di lantai. Sejak tiba di gerbang sekolah, teman MI bilang ke Kamelia kalau mereka kasihan melihat MI duduk di lantai. Kamelia pun langsung menangis. Dia lalu mendatangi ruang kelas anaknya dan menemukan anaknya memang duduk di lantai. Kamelia sempat protes kepada guru kelas Haryati. Namun Haryati menyebut kalau anak yang menunggak 3 bulan SPP tidak bisa mengikuti jam pelajaran. Dia menyebut sudah menyuruh MI pulang tetapi anak itu tidak mau. Akhirnya MI disuruh belajar di lantai di depan kelas. Kamelia lalu merekam anak yang duduk di lantai. Video itu pun tersebar luas dan mendapat kecaman dari warganet. Adapun siswa MI dihukum karena tidak mengambil rapor. Orang tuanya bekerja sebagai buruh bangunan tak mau mengambil rapor karena ada syarat harus melunasi SPP yang menunggak 3 bulan sebesar Rp180.000 per bulan. Imbas dari insiden ini, pihak yayasan sekolah telah merumahkan guru Haryati. Kami sudah merumahkan dari mulai Sabtu kemarin. Saya bilang, Ibu tidak boleh datang ke sekolah karena Ibu sudah melakukan kesalahan kepada seluruh masyarakat, karena ini sudah viral seluruh Indonesia. Mohon jangan kami dinyatakan sebagai sekolah yang tidak benar. Terkait hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti sangat menyayangkan tindakan guru SD Abdi Kusuma tersebut. Muti mengungkapkan siswa MI adalah penerima beasiswa program Indonesia Pintar dan sekolah swasta tersebut menerima bantuan operasional sekolah atau BOS dari pemerintah. Meski belum tahu bantuan pemerintah itu dioptimalkan atau belum, Muti menegaskan kejadian tersebut seharusnya tak perlu terjadi. Masalah biaya pendidikan sebaiknya diselesaikan antara pihak sekolah dengan orang tua saja tanpa mengorbankan siswa. Dia memastikan permasalahan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun dari kasus ini, Muti meminta semua guru, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta, tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan saat mendisiplinkan peserta didik. Di luar hal ini semua, yang paling penting dan jarang diperhatikan yaitu terkait dampak psikologis siswa MI. Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Rosemini Agus Salim menyebut, hukuman yang diterima MI secara psikologis bisa mengakibatkan trauma mendalam pada siswa yang berbekas hingga dirinya dewasa. Oleh karena itu, dia mendorong pihak sekolah atau yang berwenang memberikan pendampingan psikologis bagi siswa tersebut. Pemulihannya bisa sulit karena stres mengganggu perkembangan sistem kekebalan tubuh dan sistem saraf pusat sehingga berpotensi menyulitkan anak mencapai potensi maksimalnya. Tidak hanya itu, psikologis orang tuanya pun perlu didampingi. Sebab pemberitaan yang viral bisa berdampak positif karena kasus lebih cepat diproses dan banyak bantuan yang datang. Tetapi juga bisa berdampak negatif karena harus menanggung beban menjadi sorotan banyak orang. Kasus ini juga mengungkit urgensi bahwa setiap guru membutuhkan kompetensi bimbingan konseling agar bisa mendidik tanpa kekerasan terhadap anak. Pendidikan semestinya menjadi proses yang memuliakan peserta didik meski tetap dengan batasan-batasan tertentu. Memuliakan murid, memuliakan guru, dan memuliakan ilmu. Kalau sahabat Kompas, bagaimana tanggapannya terkait insiden ini?